Nah, menurut bocoran, memang ada yang didapat begitu Pak, satu penghargaan di betul. bulan Mei itu sendiri oleh Arsiparis Jawa Barat. Dijelaskan kembali Pak. Betul, jadi Jawa Barat ini termasuk pemerintah daerah yang aktif ya. Betul-betul kita bekerja dengan semangat sehingga kita menjadi salah satu penyelenggara kearsipan dilihat dari pengawasan kearsipan Kang Ganjar ya. Pengawasan kearsipan itu memotret seluruh entitas penyelenggara kearsipan dari pusat sampai provinsi. Nah, apa yang dipotretnya? Aspeknya tadi, aspek pengelolaan arsip, dinamisnya, statisnya gitu, JIKS segala macam. Maka kita dari ranking nasional itu kita mampu meraih prestasi di nomor 3 nasional ya. Nomor 3 nasional dengan nilai sangat memuaskan. Artinya 90 lebih lah ya nilai kita dengan aspek-aspek tadi. Ya kita akan terus berpacu sampai mencapai sebuah hasil yang benar-benar superstar lah kalau bahasa saya. Kita menjadi superstar di Indonesia ini. Ya tentu ini untuk semangat kita semua. Betul, ini juga jadi motivasi untuk kedepannya begitu Pak ya? Iya. Pekerjaan ke depan ini masih panjang karena memang secara keanggotaan perlu juga dibina secara maksimal gitu ya. Kemudian juga banyak PR besar mungkin yang perlu dihadapi di 2024. Betul. PR 2024 itu adalah tadi kita ada yang namanya indeks digital arsip. Indeks digital arsip ini tentu ukuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Menteri PAN RI ya, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengeluarkan ada indeks umum yang diukur oleh mereka itu, bukan hanya itu. Salah satunya adalah indeks digital arsip. Kita indeksnya kalau saya nggak salah tuh baru 60. Ya masih sedang-sedang ini. Nah, maka indeks itu kan sebenarnya alat ukur saja. Dengan beberapa parameter, diantaranya alih media tadi Kang. Alih media tadi, kemudian penggunaan Srikandi, dan bagaimana mengimplementasikan jaringan informasi kearsipan nasional ini secara masif. 3 ini menjadi ukuran dari indeks ini, dan kami mengampu seluruh perangkat daerah di provinsi dan kabupaten kota. Maka kami harus gerakkan ini, yang tadi, agar 60 ini bergerak ke 90 gitu. Jadi terus begitu ya. Terus kita kejar, karena itulah semangat yang kami bangun ya. Teman-teman saya, para arsiparis, yang saya rasakan sangat semangat. Mereka kompak. Dan ini juga harus sejalan, Arsiparis ini sendiri menjadi mitra terdepan begitu bersama lembaga pemerintahan untuk tetap bersama-sama, artinya kan satu keterkaitan antara Arsiparis dengan lembaga pemerintah gitu ya. Kalau bicara mengenai arsip, kayaknya orang identiknya dengan kertas gitu Pak, satu lembar kertas atau mungkin berlembar-lembar kertas yang juga diamankan oleh Arsiparis. Adakah dalam bentuk lain barangkali yang juga perlu dijaga begitu Pak, dirawat, bahkan diarsipkan? Ya, nyatanya memang ada banyak Kang Ganjar ya. Jadi arsip itu kertas udah jelas, kalau kita kertas ini surat gitu ya. Tapi ketika ada ditemukannya kamera, film, video, berarti ada arsip audiovisual. Jadi dulu arsip itu berupa audiovisual itu kaset Betamax, PHS, MIDI DV, banyak sekali itu medianya ya untuk merekam itu. Maka itu merupakan arsip yang bisa ada gambar image-nya, ada suaranya, termasuk arsip-arsip rekaman suara, wawancara. Maka sebetulnya arsip itu ada yang belum diungkap lebih luas. Ini penting juga buat kalangan wartawan ini. Arsip-arsip broadcasting, nih broadcasting nih. Itu ada di mana arsip broadcasting? Ada di stasiun television seperti PJTV. Itu kan banyak sekali rekaman informasi yang kita kategorikan sebagai broadcasting records. Nah ini belum terungkap. Belum terungkap itu artinya
ada banyak informasi di sana yang harus masyarakat bisa ketahui. Itu justru jejak digital yang itu jejak digital itu tidak akan pernah hilang kecuali dia musnah bersama motherboardnya misalnya. Kalau masih ada masih bisa dicari itu. Virus, masih bisa saking canggihnya. Betul. Tapi kalau sudah mainboardnya hilang habis itu udah nggak bisa. Mau diutak-atik apa lagi. Tapi kalau selama masih cuman hang gitu gampang. Baik, gitu. Ada tekniknya. Jadi artinya perlu kita ketahui arsip ini tidak hanya dalam bentuk iya, lembaran kertas ya ada Pak, media ada audio lain. visual, media baru tadi. Yang juga diamankan Semua. oleh seorang arsiparis. Terakhir mungkin Pak, harapan AAI ke depan dan arsiparis Jawa Barat ini sendiri seperti apa sih Pak? Iya. 3 periode Pak? Ya. Harapan saya tentu secara pribadi saya ingin ada figur-figur seorang arsiparis yang fokus, yang tetap semangat. Untuk apa? Untuk menjaga penyelamatan arsip ini agar arsip ini menjadi sumber informasi yang bisa dinikmati oleh generasi manapun. Oke. Tentu generasi ini penting untuk tahu. Jangan sampai sumber informasi ini diperoleh dari media-media yang sekarang kita tahu lah. Betul. Dia arsip ini harus muncul dalam format yang bisa mengimbangi sekarang digital. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau arsiparis yang ngelola, saya menjamin bisa dipertanggungjawabkan. Karena arsiparis ini terikat dengan kode etik, dengan sikap profesionalnya. Saya yakin dan saya berharap ke depan karena saya namanya perputaran mungkin saya 4 tahun 5 tahun lagi akan muncul banyak lagi penerus-penerus kami yang penuh dedikasi untuk kearsipan khususnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan sehingga ketika kita melihat penerus kita lebih dari kita akan merasa senang. Itu tadi luar biasa perbincangan kita hari ini. Tidak hanya saat ini yang juga dibutuhkan untuk seorang arsiparis menjaga ini juga bisa menjadi salah satu ketahanan negara begitu Pak, untuk bisa mengamankan dokumen-dokumen penting kenegaraan. Tidak berlaku mungkin saat ini bisa jadi kertasnya tidak berharga atau barangnya tidak berharga, tapi puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan akan menjadi satu hal yang juga sangat dibutuhkan oleh generasi kita berikutnya. Kenapa mungkin asosiasi arsiparis Indonesia ini sendiri dibentuk begitu secepat mungkin, bahkan juga untuk bisa mewadahi, menjaga, mengamankan dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya untuk bisa mengamankan aset-aset negara utamanya. Ya, perbincangan kita hari ini kita akan tutup terlebih dahulu, namun tentunya masih banyak hal-hal lain yang perlu kita akan ungkap dalam program Talk Today. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Febri. Terima kasih sudah hadir, sudah berbincang juga pada kesempatan kali ini membahas mengenai arsiparis dalam mendukung transformasi arsip digital. Semoga yang kita sampaikan juga bisa bermanfaat untuk Anda pemirsa BJTV. Akhir kata saya Ganjar Pamungkas, mewakili kerabat kerja bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.